Pada tahun 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 3,3 juta orang yang didominasi oleh generasi muda, terutama remaja yang berusia 15 hingga 24 tahun. Pemirsa, BNN Provinsi Jawa Timur menangkap 15 pelajar SMP sebagai pengguna aktif narkoba. Mereka ditangkap di wilayah. Dua pengedar narkoba yang masih di bawah umur diringkus tim narkoba Polda Sulawesi Tenggara di hari tadi di Kota Kendari. Dari tangan mereka disita barang bukti berupa 75 paket sabu siap edar. Warga Kelurahan Sumberwetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Agus Tiranda hanya bisa terbaring di ranjang bambu setiap harinya. Remaja berusia 21 tahun itu terpaksa dipasung pergelangan kaki kanannya karena depresi dan dianggap membahayakan oleh pihak keluarga. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jesselyn. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu masalah yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu adalah penyalahgunaan narkoba, khususnya yang ada di kalangan generasi muda atau yang ada di generasi sekarang. Jadi, saya akan menjelaskan tentang narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Beberapa jenis narkoba memang dapat digunakan dalam dunia medis dengan aturan tertentu, tetapi jika kita salah gunakan, dapat memberikan dampak yang sangat buruk untuk kesehatan, kehidupan sosial, dan masa depan seseorang. Untuk generasi muda yang merupakan penerus bangsa di usia kita yang muda, kita memiliki banyak kesempatan untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita. Namun karena rasa penasaran, pengaruh lingkungan, dan kurangnya pengetahuan, sebagian anak muda dapat terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba karena lingkungan yang ada di sekitarnya. Melalui video ini, kita akan membahas masalah narkoba, penyebabnya, dampaknya, serta solusi yang dapat dilakukan Jika saya agar para generasi perubahan muda dengan dapat talenta terhindar saya, dari maka saya bahaya adalah narkoba. Identifikasi masalah. Masalah utama yang saya ingin bahas adalah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Saat ini, narkoba tidak hanya menjadi masalah bagi orang dewasa, tetapi juga mulai mengancam para remaja dan para pelajar. Banyak orang yang awalnya hanya mencoba karena ada rasa ingin tahu atau mengikuti teman, tetapi akhirnya mengalami ketergantungan. Penyalahgunaan narkoba dapat membuat seorang kehilangan kendali terhadap dirinya sendiri. Dampaknya dapat terlihat dari perubahan perilaku, menurunnya prestasi belajar, rusaknya hubungan dengan keluarga, hingga munculnya masalah sosial. Masalah narkoba penting untuk dibahas karena generasi muda memiliki peran besar dalam membangun masa depan bangsa. Jika banyak anak muda terjerumus dalam narkoba, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat menurun. Anak muda yang seharusnya menjadi generasi kreatif dan produktif bisa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Karena itu, pencegahan narkoba bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab keluarga, sekolah, masyarakat, dan dari diri kita sendiri. 3. Penyebab penyalahgunaan narkoba. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, rasa penasaran. Banyak remaja mencoba narkoba karena ingin tahu, tetapi tanpa sadar tindakan tersebut dapat membawa dampak yang berbahaya. Kedua, pengaruh lingkungan, pergaulan, teman dapat memberikan pengaruh besar terhadap seseorang. Jika berada di lingkungan yang salah, seseorang lebih mudah mengikuti kebiasaan buruk. Ketiga, masalah keluarga,
Kurangnya perhatian dan komunikasi dalam keluarga dapat membuat seseorang mencari pelarian dengan cara yang salah. Keempat, kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba sehingga seseorang tidak memahami risiko yang akan terjadi. Selain penyebab utama tadi, ada beberapa faktor lain yang juga dapat mempengaruhi seseorang sehingga terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Faktor pertama adalah faktor dari diri sendiri atau individu. Setiap orang memiliki cara berpikir dan kemampuan mengendalikan diri yang berbeda-beda. Seseorang yang mudah terpengaruh, sulit mengatakan tidak, atau memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tanpa memikirkan akibatnya akan lebih mudah mencoba hal-hal yang sebenarnya dapat merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, setiap orang perlu memiliki prinsip yang kuat. Kita harus mampu membedakan mana yang baik dan mana hal yang dapat membawa dampak buruk. Berani menolak ajakan yang salah bukan berarti kita tidak menghargai teman, tetapi menunjukkan bahwa kita peduli terhadap diri sendiri dan masa depan kita. Faktor kedua adalah keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama seseorang mendapatkan pendidikan, kasih sayang, dan perhatian. Hubungan keluarga yang baik serta komunikasi yang terbuka dapat membantu seseorang merasa didukung dan dihargai. Namun, jika seseorang merasa kurang diperhatikan atau tidak memiliki tempat untuk bercerita, mereka dapat mencari pelarian melalui lingkungan yang salah. Karena itu, peran keluarga sangat penting dalam memberikan dukungan dan membimbing anak agar tidak mudah terpengaruhi oleh hal yang negatif. Faktor ketiga adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan yang positif dapat memberikan pengaruh baik bagi perkembangan seseorang. Sebaliknya, lingkungan yang sering memberikan contoh buruk dapat meningkatkan risiko seseorang mengikuti perilaku yang salah. Maka dari itu, kita harus pintar dalam memilih pergaulan. Teman yang baik bukan hanya teman yang selalu bersama kita, tetapi juga teman yang dapat memberikan pengaruh positif dan mengingatkan ketika kita melakukan kesalahan. Selain faktor individu, keluarga, dan masyarakat, perkembangan teknologi juga memiliki pengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba. Teknologi sebenarnya memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Dengan teknologi, kita dapat belajar, mencari informasi, dan mengembangkan kreativitas. Namun, jika digunakan tanpa bijak, teknologi juga dapat membawa pengaruh negatif. Melalui internet dan media sosial, berbagai informasi dapat menyebar dengan cepat, termasuk informasi yang salah atau ajakan yang tidak baik. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati dalam memilih teknologi dan menggunakan teknologi dan informasi yang bermanfaat. Selain masyarakat dan keluarga, pemerintah juga memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi masalah narkoba. Pemerintah memang sudah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, pemberantasan peredaran narkoba, serta program pencegahan bagi generasi muda. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki agar upaya tersebut dapat berjalan lebih efektif. Salah satu kritik yang dapat diberikan adalah bahwa pencegahan narkoba masih perlu diperkuat, terutama di lingkungan sekolah dan masyarakat. Edukasi tentang bahaya narkoba sebaiknya tidak hanya dilakukan ketika ada kegiatan tertentu, tetapi harus dilakukan secara rutin agar generasi muda benar-benar memahami resikonya. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran narkoba karena perkembangan zaman membuat bentuk penyebarannya semakin sulit dikendalikan. Peredaran narkoba dapat memanfaatkan berbagai cara baru sehingga diperlukan kerjasama yang lebih kuat antara pemerintah, aparat, sekolah, dan masyarakat. Pemerintah juga
perlu memberikan perhatian lebih terhadap program rehabilitas dan pendampingan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Mereka tidak hanya membutuhkan hukuman, tetapi juga bantuan agar dapat pulih dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik. Kritik lainnya adalah pentingnya pemerataan program pencegahan hingga ke daerah-daerah. Jangan sampai edukasi tentang bahaya narkoba hanya berfokus di kota besar, sementara masyarakat di daerah lain kurang mendapatkan informasi dan pendampingan. Jadi, upaya pemerintah dalam menangani narkoba perlu terus ditingkatkan. Pemberantasan memang penting, tetapi pencegahan melalui pendidikan, pembinaan karakter, dan dukungan lingkungan juga harus menjadi prioritas agar generasi muda benar-benar terlindungi. 5. Dampak penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak buruk yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang. Dampak pertama adalah terhadap kesehatan. Narkoba dapat mengganggu fungsi tubuh dan pikiran. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan kesehatan serta membuat seseorang mengalami kesulitan dalam mengendalikan dirinya. Dampak kedua adalah terhadap pendidikan. Bagi seorang pelajar, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kehilangan fokus dalam belajar, menurunnya semangat untuk bersekolah, dan berkurangnya prestasi akademik. Padahal, masa sekolah merupakan masa yang penting untuk belajar, mengembangkan kemampuan, dan mempersiapkan masa depan. Dampak ketiga adalah terhadap hubungan sosial. Seseorang yang menggunakan narkoba dapat mengalami perubahan perilaku sehingga hubungan dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar menjadi terganggu. Orang yang sebelumnya aktif dan memiliki banyak kegiatan positif bisa menjadi lebih tertutup atau menjadi menjauh dari lingkungan. Dampak yang terakhir adalah terhadap masa depan. Narkoba dapat menghancurkan cita-cita seseorang karena waktu dan kesempatan yang seharusnya digunakan untuk berkembang justru terbuang akibat penyalahgunaan narkoba. Masa muda seharusnya digunakan untuk melakukan kegiatan positif seperti belajar, berorganisasi, berolahraga, mengembangkan bakat, dan mengejar mimpi. Tambahan dampak adalah terhadap ekonomi keluarga. Penyalahgunaan narkoba dapat membuat seseorang mengeluarkan banyak biaya untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut dapat memberikan beban bagi diri sendiri maupun keluarga. Selain itu, masalah narkoba juga dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang merugikan karena kehilangan kemampuan untuk berpikir secara baik. Yang keenam, ayat pendukung. Yang pertama ada 1 Korintus 6 ayat 19-20 yang isinya, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini mengajarkan bahwa tubuh kita sangat berharga sehingga harus dijaga dengan baik. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merusak tubuh, termasuk penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, Amsal 1 ayat 10. Isinya, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Ayat ini memberikan pesan bahwa kita harus berhati-hati terhadap pengaruh dari orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang ada aja ajakan dari teman atau lingkungan yang terlihat menyenangkan, tetapi sebenarnya dapat membawa dampak buruk. Contohnya adalah ajakan untuk mencoba narkoba dengan alasan hanya sekedar mencoba atau mengikuti teman. Banyak orang yang awalnya hanya mencoba karena ingin diterima dalam satu kelompok, tetapi akhirnya mengalami masalah yang lebih besar.
Melalui ayat ini, kita diajarkan untuk memiliki keberanian dalam mengambil keputusan. Kita tidak harus mengikuti semua ajakan orang lain, terutama jika hal tersebut bertentangan dengan nilai kebaikan dan dapat merugikan diri sendiri. Ketiga, Roma 12 ayat 2. Isinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ayat ini mengingatkan kita agar tidak mudah mengikuti kebiasaan buruk yang ada di sekitar kita. Sebagai generasi muda, kita harus mampu berpikir dengan bijak dan menentukan pilihan yang benar. Dari ayat-ayat tersebut, kita dapat belajar bahwa menjaga diri dari narkoba bukan hanya tentang menjaga kesehatan, tetapi juga tentang menghargai kehidupan yang telah Tuhan berikan. Generasi muda Kristen dipanggil untuk menjadi pribadi yang memiliki karakter baik, mampu mengendalikan diri, dan memberikan contoh positif bagi orang lain. Oleh karena itu, ketika menghadapi ajakan atau tekanan dari lingkungan, kita harus memiliki pendirian yang kuat supaya kita harus ingat bahwa masa depan kita sangat berharga dan jangan sampai rusak hanya karena keputusan yang salah. Ketujuh, kesimpulan dan pesan akhir. Sebagai kesimpulan, narkoba merupakan salah satu masalah yang besar dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia, terutama bagi generasi muda. Narkoba tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan tubuh, tetapi juga dapat mempengaruhi pikiran, pendidikan, hubungan sosial, keluarga, ekonomi, bahkan masa depan seseorang. Generasi muda merupakan kelompok yang sangat penting karena nantinya akan menjadi penerus bangsa. Oleh sebab itu, menjaga generasi muda agar terbebas dari narkoba merupakan tanggung jawab bersama. Kita semua memiliki peran dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Pemerintah memiliki peran dalam membuat aturan dan memberikan edukasi. Sekolah memiliki peran dalam memberikan pengetahuan dan menciptakan lingkungan yang positif. Keluarga memiliki peran dalam memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan. Sedangkan kita sebagai individu memiliki peran utama dalam menjaga diri sendiri. Sebagai anak muda, kita harus menyadari bahwa masa depan kita ditentukan oleh pilihan yang kita buat hari ini. Setiap keputusan kecil yang kita ambil dapat memberikan pengaruh besar bagi kehidupan kita ke depannya. Daripada menggunakan waktu untuk mencoba sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri, lebih baik kita mengembangkan kemampuan mengejar cita-cita, belajar hal baru, mengikuti kegiatan positif, dan membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Kita juga harus memahami bahwa mengatakan tidak terhadap narkoba bukan berarti kita lemah atau takut. Justru berani menolak sesuatu yang salah menunjukkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menjaga diri dan bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang. Jadilah generasi muda yang sehat, berprestasi, memiliki karakter yang baik, serta mampu memberikan pengaruh positif bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Ingatlah bahwa cita-cita dan masa depan kita jauh lebih berharga daripada kesenangan sesaat.
Jangan biarkan narkoba mengambil kesempatan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan menjaga tubuh, pikiran, dan hati kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang Tuhan ajarkan. Untuk lebih memahami bahaya narkoba, kita dapat melihat contoh yang sering terjadi di sekitar lingkungan sekitar. Banyak kasus penyalahgunaan narkoba berawal dari hal yang terlihat sederhana, tetapi ajakan teman untuk mencoba atau merasa penasaran ingin mengetahui bagaimana rasanya. Pada awalnya seseorang mungkin berpikir bahwa Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus dua terduga penyalahgunaan Seorang narkoba di bandar kawasan narkoba di Pekanbaru, Kota Cirebon. Medan. Polisi menggerebek kampung narkoba di Jember, Jawa Timur. 6 orang beredar berusaha, 2 diantaranya pasangan. Dalam penangkapannya, polisi menyita di rumahnya ini polisi menemukan narkotika. Ini adalah rekaman yang diambil polisi. efek narkoba dan berita. Tahukah kamu? Narkoba bisa merusak otak kita. Bagian otak yang mengatur perasaan senang, logika, ingatan, dan emosi bisa kacau. Awalnya mungkin terasa enak, tapi lama-lama bikin kecanduan. Susah mikir, gampang marah, sampai lupa ingatan. Kalau terus dipakai, otak bisa rusak selamanya. Stop sebelum terlambat. Mari jadi generasi yang sadar, kuat, dan berani berkata tidak pada narkoba. Bersama, kita bisa wujudkan Denpasar bersinar bersih narkoba. Namaku Raka. Dulu hidupku sama seperti remaja lain. Sekolah, bermain dengan teman, dan punya banyak mimpi. Tapi semuanya berubah ketika aku mulai bergaul dengan lingkungan yang salah. Awalnya aku hanya ikut-ikutan. Katanya cuma untuk bersenang-senang. Katanya tidak akan terjadi apa-apa. Tapi aku salah. Perlahan narkoba mulai merusak hidupku. Tubuhku melemah, sekolahku berantakan, dan hubunganku dengan keluarga semakin jauh. Aku sempat merasa hidupku sudah hancur. Tapi ternyata masih ada orang yang peduli. Keluargaku tidak menyerah padaku. Mereka membawaku untuk mendapatkan bantuan dan menjalani rehabilitasi. Prosesnya tidak mudah. Ada hari ketika aku ingin menyerah, tapi sedikit demi sedikit, aku mulai bangkit. Aku belajar kembali menjalani hidup yang sehat, belajar memperbaiki diri, dan kembali mengejar mimpi. Hari ini, aku berdiri di sini sebagai seseorang yang pernah jatuh, tapi memilih untuk bangkit. Aku Raka, dan sekarang aku kembali bersinar.